dipersembahkan oleh Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, jiwa seringkali kehilangan arah. Namun, esensi tasawuf tetap mengajarkan kita untuk menemukan keheningan dalam keramaian, menyatu dengan kasih sayang ilahi, dan mencari makna sejati di balik segala aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, Hayanda. Di era modern ini, kehidupan manusia kan identik dengan individualisme, materialisme, dan sebagainya. Nah, kenapa menjadi sufi itu menjadi sangat penting di era modern ini? Perlu dijelaskan terlebih dahulu, menjadi sufi itu tidak harus mengandung arti pengamal tasawuf, mistisisme dalam Islam. Dan ini hanya sekedar istilah ya, seseorang yang berorientasi kepada spiritualitas, kepada kerohanian. Inilah yang kita ingin dan harapkan menjadi solusi terhadap budaya di tubuh bangsa ini dan di tubuh umat Islam pada era modern sekarang ini yang terjebak tadi disebutkan dalam individualisme, hidup bernafsi-nafsi, saya istilahkan pendewaan diri, materialisme, cenderung kepada materi atau hidup serba bendawi. Ada yang ketiga itu hedonisme. Juga gejala di era modern ini yang cenderung untuk melampiaskan hasrat badani. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk kemusyrikan baru. Menjadi seorang yang individualistik, tidak mau bekerja sama, egois, serba bendawi, materialisme, lupa akan nilai-nilai immateri, rohani, ukhrawi, dan apalagi hedonistik. Bagaimana dia bisa menikmati kehidupan secara jasmani, secara fisiologis. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa perlu ya, ada transformasi diri menjadi seorang ya, bukan sufi dalam arti itu, ini sekedar istilah saja ya, yang tidak melupakan rohani. Jangan hanya menyantuni hasrat badani jasmani ya, tetapi melupakan memberi asupan kepada rohaninya lewat zikir, ibadat, dan mengingat sumber dari manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betul sekali Ayanda tadi bahwa memang masyarakat kita sekarang ini salah kaprah memahami sufi dan tasawuf itu, sehingga diorientasikan hanya kepada praktek mistisisme, identik dengan ketertinggalan, baik pikiran, penampilan segala macam. Padahal kalau kita kembalikan makna sufi itu misalnya kepada sumbernya, seperti katakan Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu, sufi itu asalnya dari kata as-sofha, bersih. Nah, bersih ini bersih jasmani dan ruhani, lahir batin. Dan ini maknanya sangat luas. Ya, bersih jasmani kita paham, bersih ruhani artinya tidak ada perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia sampai pada derajat bersih itu. Yang transformasinya dalam dunia tasawuf itu disebut dengan tahapan tahalli dan tajalli itu. Tahalli itu adalah bagaimana meninggalkan setiap perbuatan, karakter dan sifat buruk. Kemudian tahalli diganti sifat buruk itu dengan sifat-sifat yang terpuji, dari suka berbohong misalnya menjadi jujur, dari suka mencuri jadi tidak dan segala macam. Setelah itu hasilnya adalah tajalli, akan nampak keindahan Tuhan pada orang yang memiliki sifat ketika itu. istilah tasawuf ini ya, mungkin bagi sebagian berat untuk memahami, tadi sudah dijelaskan secara sederhana. Ini sesungguhnya transformasi. Ya, dari tajalli, takhalli sampai tahalli. Itu transformasi diri, self transformation. Kita melakukan perubahan dalam diri untuk sampai ke tingkat tertinggi, yaitu kita merasa bertemu dengan Sang Pencipta, liqa'a rabbih. Nah, cara ini, jalan ini ya, kita menjadi sufi bukan sufi dalam arti tasawuf tadi itu, tetapi intinya adalah kita
mementingkan kehidupan rohani di atas kehidupan jasmani, atau menegakkan keseimbangan antara pemenuhan hasrat jasmani dan hasrat rohani. Ya. Hasrat jasmani dengan asupan makanan, dengan menikmati hiburan, luar biasa itu. Tapi rohaninya dibiarkan kosong, kering kerontang terhadap nilai-nilai yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud, dan tadi ya, bagus sekali dijelaskan. Mengapa? Ya karena manusia itu adalah makhluk yang bidimensional, punya dimensi jasmani, punya dimensi rohani, dan oleh karena itu perlu ada ya keseimbangan antara pemenuhan hasrat jasmani, hasrat rohani. Maka pesan secara khusus, jadilah sufi ya, dalam arti yang jangan melupakan pemenuhan hasrat rohani, agar kita ini bisa sampai kepada Tuhan pencipta alam sebagai suatu zat sumber dari roh yang dihembuskan darinya dalam diri kita. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Ayahanda yang menjadi bahasan tadi. Ada satu hal yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang menjadikan tadi ala bidzikrillah. Ada dimensi harmonisasi antara hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan kita dengan Allah. Buya Hamka pernah menulis buku tasawuf modern. Ya. Tasawuf tapi modern, karena banyak tasawuf itu mengamalkan praktek-praktek lama yang sudah ada sejak beberapa abad sebelumnya lewat kelompok-kelompok tarekat, bahkan ada juga tarekat-tarekat baru. Nah, dalam kaitan dengan Islam ini ya, sufi modern sebelum apa langkah yang perlu kita lakukan ya, menjadi hamba Allah seutuhnya. Dengan kata seutuhnya adalah seorang hamba yang tinggi, kuat, luas secara jasmania, tapi juga dalam dan juga luas secara rohaniah gitu. Yang pernah disebut oleh rejim Orde Baru Indonesia dengan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang menyimbangkan kebutuhan material, kebutuhan spiritual. Nah, ini nanti coba kita lihat, bicarakan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, Ayahanda, kira-kira apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh kalangan Muslim dalam mempraktikkan sebagai sufi? Ya, tantangan pertama dan utama adalah arus kehidupan yang bertolak belakang dengan rohani, kerohanian itu sendiri. Kalau bahasa lain, kerohanian itu immateri. Nah, sementara ada tantangan tadi materialisme, serba bendawi, semua diukur dengan benda, dengan materi. Kalau mau diminta untuk memberikan nasihat keagamaan, tausiah, nanya dulu berapa honor saya, bendawi. Kalau diminta untuk menyumbang, berinfak untuk kegiatan dakwah keagamaan, dia mikir-mikir apa kembalinya kepada saya, sehingga ya mau memberi tapi masuk TV dulu, masuk infotainment dulu. Ada ya seperti itu. Ini orientasi-orientasi yang tidak rohani lagi. Nah, oleh karena itu ya menjadi sufi di era modern ini, sekali lagi biar jangan salah paham, khususnya umat Islam yang menyaksikan cara ini, bukan menjadi pengamal tasawuf tadi, tapi tiada lain menegakkan keseimbangan dalam kehidupan kita sebagai insan antara pemenuhan aspek jasmani dan aspek rohani. Jangan hanya tubuh ini yang disantuni, selain dengan makan yang enak, tapi juga dengan berbagai macam produk-produk kecantikan. Ya, sedikit-sedikit menghias diri. Kadangkala ada yang tidak puas dengan ciptaan Allah.
ingin hidungnya diubah. Itu semua bersifat jasmani dan banyak itulah apa budaya yang materialistik, individualistik, hedonistik yang melanda bangsa dan umat ini. Kita rubah, jangan lupa Sang Pencipta, jangan lupa Tuhan. Maka tingkatkan zikir, zikrullah. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan hati kita menjadi tenang. Tingkatkan peribadatan, dan peribadatan ini ya menjadi sarana menjadi sufi di era modern. Ya. Dengan peribadatan yang khusyuk, yang dengan niat yang ikhlas yang baik, hati kita tenang, tatmainnul qulub, tapi juga kita bangkit kembali menjadi seorang manusia dengan kepribadian paripurna, punya etos ilmu, etos kerja, etos bersama, etos perjuangan dan lain sebagainya. Justru seorang sufi di era modern ini adalah seorang yang aktif dan bergerak dalam hidup ini. Tapi itu didorong oleh kerohanian, spiritualitas. Inilah sebenarnya prinsip dari Islam yang berkemajuan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rido Kolbi. I am 10 graders. Ayahanda, here I have one question. And my question is, how can one integrate Sufi value into daily life in the modern world? Syukran. Ya, thank you, my son, ya. Siswa kelas 10 ya, dari SMA Diamalela yang bertanya tentang bagaimana kita merasukkan, istilah saya saja, kita memasukkan ya, nilai-nilai, terutama nilai-nilai etika dan moral agama ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah masalah penting, bahwa hidup kita di dunia ini sebagai warga negara, sebagai pemeluk sesuatu agama, khususnya umat Islam, agar jangan tercerabut dari akar nilai-nilai etika dan moral, baik berdasarkan keagamaan maupun berdasarkan budaya bangsa yang luhur yang juga dipengaruhi oleh agama. Jalannya adalah ya, kita membiasakan diri untuk mempraktekkan nilai-nilai itu dan mengasah jiwa kita ini untuk bisa ya, memasukkan ke dalam diri tentang nilai-nilai etika dan moral tadi. Yang itu adalah lewat ibadat. Ibadat yang kita lakukan khususnya ibadat mahdah, ibadat khusus seperti sholat, takbiratul ihram sampai salam nanti ke kanan ke kiri. Kalau hanya dilakukan sebagai ibadat, itu adalah kegiatan, activities, kegiatan. Ada dimensi penting dalam kita menunaikan ibadat, yaitu ta'abbud. Ta'abbud, bahasa Arab, abid, manusia, hamba, berhadapan dengan Allah al-ma'bud, kegiatannya ibadat, namun ada dimensi ta'abbud. Abid ini menaikkan diri, melambungkan diri, hingga berada sedekat-dekat dengannya, dengan al-ma'bud. Ini transformasi ta'abbud ini. Oleh karena itu, seorang manusia yang melaksanakan ibadat harus dekat dengan Allah. Dan setelah dekat, turunkan al-asma'ul husna, sifat-sifat kebaikan Allah yang ada benihnya dalam diri manusia. Ini trafiknya turun. Tadi naik, ta'abbud naik. Ini takhalluq, menurunkan sifat-sifat kebaikan Allah. Jadilah akhlak. Maka menjadi sufi, seorang sufi modern itu adalah orang yang kuat dalam ibadat. Tapi ibadatnya itu bermakna karena melakukan ta'abbud.
Tapi setelah berada dekat dengan Allah, turunkan nilai-nilai kebaikan Allah. Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita punya benih kasih sayang. Lahirlah pribadi yang kemudian penuh dengan kasih sayang. Tidak ada benci, hasad, dan dengki kepada orang lain. Allah itu apa? Al-Alim. Ya. Kemudian kita turunkan, lahirlah manusia ya, yang kemudian ingin belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, jadi orang pintar, menguasai sains dan teknologi, dunia akan digenggamnya. Ini adalah dampak dari menjadi seorang sufi modern, yaitu tetap mendekatkan diri kepada Allah, namun hasilnya itu berbuat untuk kemanusiaan. Ini yang saya kira luput dari peribadatan kita. Kita sering melakukan ibadat hanya sebagai kegiatan, ya. Kegiatan fisik, Namun ya rohaniahnya kurang. kerohanian ta'abbudnya kurang, rutinitas belaka, dan ibadat-ibadat seperti sholat kita tidak berbuah akhlakul karimah. Ini tidak akan dapat membawa kita untuk melakukan transformasi dalam kehidupan bersama sebagai bangsa, karena kita gagal pula melakukan transformasi diri. Ya, ini sekaligus saya jawab pertanyaan tadi itu. Inilah langkah-langkah. Maka pada bulan suci Ramadan ini, ya, tingkatkan kuantitas ibadat. Alhamdulillah, sholat ditambah dengan sholat sunnah, qiyamul lail, sholat taraweh, tapi jangan lupa kualitas. Ibadat harus berdimensi ta'abbud, abid naik ke dekat al-ma'bud, itulah transformasi diri. Tapi jangan berhenti setelah dekat dengan Allah, turunkan sifat kepemaafan Allah. Lahirlah manusia ya, yang kemudian berbuat baik pada sesama. Tidak ada bullying di antara anak-anak muda. Tidak akan ada hasad dengki di kalangan pelajar, apalagi tawuran, apalagi pada bulan Ramadan. Sering tawuran setelah makan sahur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah sufi modern dalam pengertian tadi itu. Dan inilah harapan bagi umat dan bangsa di masa depan. Menjadi sufi bukan berarti mundur dari dunia, melainkan menemukan kedalaman dalam setiap langkah kehidupan. Dengan hati yang murni dan pikiran yang terbuka, nilai-nilai sufi mengajarkan kita untuk menciptakan harmoni, belas kasih, dan kebijakan dalam menghadapi tantangan zaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh